Demikian duta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama telah mencapai hasil gemilang, keberhasilan yang memang wajar dan pantas diraih oleh Mus'ab. Hari berganti hari, tahun demi tahun terus berjalan hingga tiba waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat beliau hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy semakin terbakar oleh dendam. Mereka menyiapkan segala yang diperlukan untuk melanjutkan tindak kezaliman terhadap hamba-hamba Allah yang saleh. Perang Badar meletus dan kaum Quraisy pun harus menelan pil pahit yang menghabiskan sisa-sisa pikiran sehat mereka, hingga mereka berusaha untuk menuntut balas. Setelah itu perang Uhud menjelang dan kaum muslimin pun bersiap-siap mengatur barisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah barisan itu, menatap setiap wajah orang beriman untuk memilih siapa di antara mereka yang berhak membawa bendera perang. Beliau pun memanggil Mus'ab yang baik dan akhirnya ia tampil sebagai pembawa panji perang kaum muslimin. Peperangan berkobar dan berkecamuk dengan sengitnya. Namun sayang, pasukan pemanah melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meninggalkan posisinya di puncak bukit setelah melihat orang-orang musyrik mundur dan menderita kekalahan. Perbuatan mereka itu secepatnya mengubah suasana hingga kemenangan kaum muslimin beralih menjadi kekalahan. Pasukan kaum muslimin dikagetkan oleh serangan balik pasukan berkuda Quraisy yang menyatroni mereka dari puncak bukit. Mereka diserang saat dalam keadaan lengah dengan pedang-pedang yang haus darah dan mengamuk sebagai orang gila. Ketika musuh melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, mereka pun mengalihkan serangan ke arah Rasulullah untuk membunuh beliau. Mus'ab bin Umair menyadari ancaman yang berbahaya tersebut. Dia pun mengangkat panji perang setinggi-tingginya dan bagaikan raungan singa ia bertakbir sekeras-kerasnya. Ia berjalan ke depan, melompat, mengelak dan berputar lalu menerkam. Ia memfokuskan semua upaya untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertahan sendirian bagaikan satuan pasukan. Sungguh, walaupun seorang diri, Mus'ab bertempur laksana pasukan tentara besar. Sebelah tangannya memegang bendera bagaikan tameng kesaktian, sedangkan yang sebelah lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Tetapi musuh kian bertambah banyak. Mereka hendak menyeberang dengan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang marilah kita perhatikan saksi mata yang menceritakan saat-saat terakhir dalam kehidupan Mus'ab bin Umair. Ibnu Sa'ad menuturkan, Ibrahim bin Muhammad bin Surahbil Al-Abdari menceritakan kepada kami dari ayahnya yang berkata, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin kocar-kacir, Mus'ab tetap bertahan pada posisinya. Ibnu Kamiyah datang berkuda. Ia menebas tangan kanannya hingga putus. Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Kini ia memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula.